Siang Bapak Ibu semua. Bagian saya paling enak ini, ya Budian. Saya hanya meringkas apa yang sudah disampaikan oleh Budian dan Pak Rian tadi dengan sangat lengkap dan mendetil ya. Mungkin beberapa pertanyaan sudah bisa dijawab langsung dengan mendengarkan penjelasan dari Budian maupun Pak Rian ya. Ya baik, saya tidak akan berlama-lama pada sesi saya karena saya lihat ini Budian banyak sekali sudah masuk pertanyaan, sudah hampir 100 ya. Pesertanya juga sudah lumayan, ini 200-an ya, mungkin sangat antusias ingin tahu seperti apa sih perlakuan perpajakan natura kenikmatan ini supaya tidak salah ketika melakukan pemotongan ya kepada karyawan. Ini lumayan juga Budian, ada hampir 100 pertanyaan ya, kalau dijawab bisa sampai besok pagi nih ya. Baik, nanti supaya tidak mengurangi waktu yang tersedia untuk tanya jawab, saya akan sedikit saja terkait dengan implementasi bagi Bapak Ibu dari sisi pemberi kerja maupun penerima ya. Tapi ada poin-poin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Budian bahwa sejak 1 Januari 2022 natura dan atau kenikmatan ini sudah merupakan pengurang penghasilan bruto ya, artinya sudah deductible. Nah, bagi perusahaan deductible, bagi pemberi kerja deductible, bagi karyawan taxable. Tetapi tadi ada relaksasi, Budian sampaikan bahwa yang tahun 2022 ternyata tidak perlu dijadikan atau dipungut atau dipotong ya, tidak perlu menjadi objek PPh, jadi free. Nah kemudian tadi sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya kalau benefit in kind natura kenikmatan ini untuk menciptakan keadilan, maka perlakuannya ya terutama bagi mereka yang menerima penghasilan yang sudah tinggi, ya lalu menerima tunjangan, menerima natura kenikmatan, ya perlu diberikan perlakuan supaya ya adil dengan masyarakat atau pegawai yang berpenghasilan rendah dan juga adil bagi penerima negara. Karena di negara lain pun kita tahu bahwa fringe benefit ini sebenarnya kan sudah dipajaki. Bapak Ibu bisa lihat di Australia juga sudah pajaki, contohnya di Jepang, Tiongkok, Kamboja, meskipun beberapa juga menerapkan adanya pembatasan. Nah, kita juga sama, jenis tertentu, jenis natura tertentu atau kenikmatan tertentu, dan juga pada batasan tertentu dikecualikan juga dari pengenaan PPh. Jadi sebenarnya sudah mempertimbangkan unsur compassion ya, jadi ya, pemerintah memperhatikan juga, jangan sampai yang kecil-kecil juga dikenakan PPh. Oke, kita lihat kalau saya summary tadi penjelasannya dari Budian dan Pak Rian, maka sebelum tahun 2022, sekali lagi natura dan kenikmatan adalah non-taxable, ya, tapi juga non-deductible bagi pemberi kerja. Lalu sejak tahun 2022 itu sudah sebenarnya sudah taxable, tetapi PMK 66 ini memberikan relaksasi jadinya non-taxable, tapi tetap deductible menjadi pengurang bagi pemberi penghasilan, pemberi kerja ya. Lalu 1 Januari sampai Juni 2023, nah ini karena belum terbit PMK-nya, sudah taxable ya, sudah menjadi objek PPh, harusnya dipotong ya. Tapi karena belum terbit aturan pelaksanaannya, maka pelaksanaan kewajibannya melalui ya penghitungan secara mandiri dilakukan nanti pada akhir tahun di SPT masing-masing. Bagi perusahaan tetap deductible. Nah, lalu yang Juli 2023 sampai seterusnya ke depan, nah itu nanti baru akan dipotong sama dengan mekanisme pemotongan PPh pasal 21 setiap bulannya ya. Jadi kewajiban perusahaan pemberi kerja dalam hal ini harus melakukan pemotongan sejak masa Juli 2023. Nah, ada satu mungkin yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya, sering ada pertanyaan apakah diperlukan daftar nominatif terhadap natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini kita lihat dari sisi pemberi ya. Di PMK 66 sebenarnya tidak ada menyebutkan kewajiban untuk melampirkan daftar nominatif, jadi harusnya cukup dengan dilakukannya pencatatan atau pembukuan dan juga penghitungan sesuai dengan mekanisme penghitungan PPh 21 secara umum ya. Nah, kemudian tadi Pak Rian sudah menjelaskan PMK 167 juga
sudah dicabut ya. Termasuk juga saya kira Cap 220 tahun 2002 ya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi harusnya yang deductible 50%, yang non-deductible 50% ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh pemberi kerja lagi adalah, nah bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur melakukan pemotongan ya. Jadi Januari Juli kan belum diwajibkan melakukan pemotongan oleh PMK 66 ini. Lalu bagaimana kalau sudah melakukan pemotongan? Nah, jangan sampai nanti karyawannya protes ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah terlanjur melakukan pemotongan dari sisi pemberi kerja, maka bisa melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21. Kalau lebih bayar, nah perlakuannya gimana? Bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya, jenis pajak yang lain, ya, atau bisa juga dikembalikan kepada karyawan. Nah, tadi contoh sudah ya, saya tidak perlu bahas contoh lagi. Nah, lalu kalau kita lihat formnya, bukti potong 1721A1, nah nanti imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, maka Bapak Ibu ya sebagai pemberi kerja akan menghitungnya di kolom di baris ke-6 ya. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, sekarang kita lihat implementasi dari sisi penerima, jadi sebagai pegawai, sebagai karyawan yang menerima natura atau kenikmatan. Jangan lupa tadi yang tahun 2022 Bapak Ibu masih diberikan relaksasi, tidak perlu membayar PPh atas natura atau kenikmatan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur menghitung di SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2022 kemarin ya? Nah, boleh melakukan pembetulan seharusnya. Apabila terjadi lebih bayar, ya tentu bisa dilakukan restitusi. Dalam hal ini kalau orang pribadi mungkin masih bisa masuk percepatan restitusi sesuai dengan Per 05 tahun 2023, atau bisa juga dilakukan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau kita lihat di SPT orang pribadi di mana kita harus melaporkan ya. Nah, kalau 2022 tentu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Jadi di bagian B, kalau 1770S ini S1 ya, lampiran 1. Kalau yang 1770 mungkin ini 1 juga kalau nggak salah ya. Jadi kita laporkan di penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, lalu bagaimana penerapannya ya atas perolehan natura atau kenikmatan selama Januari sampai Juni 2023 tadi, pemberi kerja belum memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan. Maka Bapak Ibu yang ya, sebagai pegawai atau karyawan wajib untuk melaporkan, menghitung ya sendiri, membayar sendiri, nanti dilaporkan di SPT tahunan PPh orang pribadi ya, tahun 2023 untuk natura atau kenikmatan yang diterima Januari sampai dengan Juni 2023. Nah, akan dilaporkan nanti di bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya. Jadi, nanti masuk penghasilan lainnya, berapa kira-kira natura yang diterima yang menjadi objek PPh. Tentunya tadi yang melebihi batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam PMK 66. Oke, saya singgung sedikit, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rian cara menghitung juga mengenai transaksi jasa kalau ada endorsement ya. Nah, transaksi jasa antar wajib pajak ya. Ya, sekarang natura atau kenikmatan jelas sudah ada kepastian hukum, itu juga menjadi objek PPh bagi penerima. Ya, tentunya memperhatikan status dari penerimanya. Kalau wajib pajaknya belum menjadi wajib pajak, artinya penghasilan masih di bawah PTKP, tentu natura atau kenikmatan ini kan belum menjadi objek pajak. Jadi jelas, ya, sudah ditegaskan juga oleh
kalau nggak salah Pak Hestu ya, dalam beberapa kali media briefing, bahwa artis ketika diberikan barang endorse itu murni penghasilan dalam bentuk hubungan kerja, jadi tidak kami kecualikan. Jadi barang endorsement yang diberikan kepada endorsernya, selebgram segala macam, ya itu menjadi objek PPh. Ya kalau misalnya Bapak Ibu menjadi selebgram, dapat ya endorsement, ya mungkin dapat kosmetik 2 paket, ya kan, harganya 1 juta, ya itu objek PPh. Harus dilaporkan ya kalau sekarang Juli sampai Desember kan harusnya sudah dipotong. Kalau belum, ya nanti dilaporkan di SPD tahunannya. Kalau saya endorsement teh cuma dapat 50.000 satu paket, dilaporkan juga nggak Pak? Ya kalau dari ketentuannya sih harusnya dilaporkan sepanjang endorsernya sudah menjadi wajib pajak, artinya penghasilannya sudah di atas PTKP ya. Lalu ditegaskan juga kegiatan outing, ya, seperti apa nanti pelakuannya. Kalau kita lihat secara detail di PMK 66 sebenarnya kan tidak secara tegas mengatur mengenai kegiatan outing. Tapi kalau nggak ada outing nanti karyawan pada stres gimana? Kan nggak bisa meningkatkan performa perusahaan juga ya. Jadi kata Pak Hestu boleh juga kalau untuk kegiatan outing, gathering kantor itu tidak akan dikenakan pajak natura. Jadi Bapak Ibu ya harusnya untuk gathering ini mungkin tidak perlu memotong PPh atas natura, tapi itu kan kata Pak Hestu, tapi BMK-nya kan kita lihat tidak ada di batasan itu yang menjelaskan secara eksplisit bahwa gathering itu tidak kena pajak. Ya mungkin saja terjadi dispute, tapi ya kita berpatokan lagi bahwa ya DJP sudah mengklarifikasi lewat media briefing bahwa gathering itu sebenarnya kan tidak kena pajak ya. Jadi jangan segan-segan kalau mau outing, mau kemana misalnya, supaya healing ya karyawannya biar nggak stres ya, mungkin diajak jalan-jalan dulu Bapak Ibu ya, bisa ke Bali, bisa ke Bangkok ya. Lalu terkait dengan penyakit bawaan ya ini, nah tadi kan ada fasilitas kesehatan ya yang harus disediakan yang terkait dengan kesehatan ya. Nah ini kan terkait dengan kecelakaan kerja ya, tapi kalau penyakit bawaan dijelaskan oleh Pak itu tidak dalam konteks untuk dikecualikan ya, bagi penerima karena bukan kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, semoga sedikit menambahkan apa yang menjadi concern Bapak Ibu dalam kesehariannya. Mungkin ya saya paham akan ada banyak variasi natura atau kenikmatan dalam operasional perusahaan, dan juga mungkin masih ada kebingungan bagaimana perlakuan yang tepat atas natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Misalnya tadi ya yang bisa dibebankan atau dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang terkait dengan 3M, matching cost against revenue, gitu kan ya konsepnya. Nah, kalau memberikan hadiah ulang tahun kepada direktur, nilainya misalnya 3 juta ya supaya tidak kena pajak natura, samain aja nilainya 3 juta ya tadi ya, kemudian ya, Pak Rian ya. Nah itu gimana, boleh dikurangkan apa tidak? Ya, sekali lagi, boleh dikurangkan sepanjang ada kaitannya dengan 3M. Nah, apakah hadiah ulang tahun ini terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan? Jadi itu pertanyaannya. Ya, terkait Pak, karena kalau direkturnya saya tidak kasih hadiah ulang tahun, nanti dia ngambek. Besok nggak jadi dapat proyek baru misalnya kan ya. Nah bisa aja alasan kan selalu bisa ya. Tapi kalau kita lihat nature dari biayanya, seharusnya kalau hadiah ulang tahun kan sebenarnya ya mungkin kaitannya dengan mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan mungkin agak jauh ya. Jadi seharusnya ini ya secara pajak tetap menjadi objek PPh untuk natura, tetapi bagi perusahaan tidak bisa deduct, tidak bisa mengurangkan karena tidak terkait dengan kegiatan 3M. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini melalui tanya jawab ya. Saya ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu sudah berkenan ya dengan antusiasme yang tinggi untuk mengikuti webinar kami ya, menanyakan apa yang menjadi concern permasalahan di lapangan ya, termasuk dari klien Enforce A, ada Telkom, Carun, WJB, Kansaipin, dan yang lainnya, dan juga Bapak Ibu dari umum ya. Ya silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu bertanya, mumpung ahlinya ada di sini, Bu Dian dan Pak Rian. Ya, silakan saya kembalikan kepada Mbak Hilda. Oke.